Halo, selamat datang di Carateronik Channel ya. Kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi obat berdasarkan aktivitas dan spesifikasinya ya. Jadi selama ini mungkin kalian nggak pernah bertanya bahwa obat itu ada jenis-jenisnya ya. Biasanya dipelajari untuk keperawatan, kemudian kebidanan, dan juga yang paling penting adalah apoteker. Nah, kita akan bahas mungkin klasifikasi dari obat dan spesifikasinya. Jadi untuk memahami tipe-tipe obat dan bagaimana cara kerja obat tersebut. Tapi di sini kita akan bahas lebih detail tentang spesifikasinya saja. Nah, rincian agenda presentasi hari ini yaitu kita akan bahas mengenai pendahuluan klasifikasi obat, kemudian ada jenis obat antimikrobia, kemudian antiinflamasi, ada obat sistem kardiovaskuler, kemudian ada obat sistem syaraf, dan obat untuk hormon atau endokrin ya. Nah, definisi obat ya. Jadi obat itu digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, dan mengobati berbagai penyakit dan kondisi medis ya. Jadi memang dalam undang-undang yang berhak meresepkan obat itu adalah dokter ya. Jadi perawat, kemudian salah satunya nggak bisa ya untuk meresepkan obat kecuali dalam keadaan darurat dan tidak ada tenaga medis di sana. Nah gitu klausulnya. Jadi sebenarnya kita nggak punya wewenang, perawat nggak punya wewenang untuk meresepkan obat, dan memang dari founder keperawatan itu memang tidak pernah menuliskan bahwa untuk mengobati pasien itu kita menggunakan obat kimia, itu nggak ada ya. Jadi lebih ke caranya kita menjaga hubungan ya antara pasien dengan perawat, dengan komunikasi terapeutik, kemudian dengan energi healing, kemudian dengan terapi sentuhan. Nah, jadi gitu ya. Kemudian terapi lingkungan ya, jadi lingkungan eksternal maupun internal dalam tubuh manusia, karena perawat itu sebenarnya lebih ke membantu pasien mengenali dirinya bahwa yang menyebabkan kesembuhan itu adalah dirinya gitu ya. Jadi self care lah, jadi seperti itu ya. Jadi penyakit kalau di pengertian keperawatan itu adalah sebuah rentang sehat dan sakit. Jadi bukan suatu keadaan yang mutlak gitu ya. Nah, kita pengen merubah mindset pasien ketika dia sakit bahwa penyakit itu bukan keadaan yang mutlak gitu ya. Nah, itu perawat ya. Beda dengan dokter. Kalau dokter memang tugasnya adalah mendiagnosa penyakit, kemudian dia meresepkan obat sesuai dengan diagnosa penyakit gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Kemudian selain pengobatan, obat juga berperan untuk meningkatkan kondisi fisik dan mental individu ya. Jadi ada obat-obat jenis suplemen gitu ya, untuk meningkatkan kondisi fisik, jadi seperti itu ya. Kemudian keamanan dan efektivitas obat tersebut ya. Jadi pemahaman yang baik tentang obat penting untuk memastikan penggunaannya yang aman dan efektif. Nah, obat itu kadang-kadang yang tujuannya terapeutik tidak selalu dibutuhkan oleh tubuh. Dia yang dibutuhkan untuk menterapi. Jadi makanya ada masa aktifnya dia di dalam tubuh ya. Nanti kita akan berbicara hal ini dengan farmakokinetik dan farmakodinamika gitu. Di sana dijelasin kenapa berapa jam sih zat aktif obat ini ada di dalam tubuh manusia, sehingga dokter itu meresepkan obat ini menggunakan dosis ya. Jadi kalau misalnya dia zat aktifnya hanya 8 jam di dalam tubuh, untuk memberikan perlindungan atau pengobatan selama 24 jam ya berarti setiap 8 jam harus diberikan obat. Makanya ada resep 3 kali 1 tablet gitu misalnya. Nah, itu karena terkait dengan paruh waktu dan juga masa aktif obat di dalam tubuh manusia. Nah, itu keamanan dan keefektifan, dan memang setiap obat itu punya efek samping ya, efek samping, side effect, kemudian juga indikasi, kontraindikasi gitu ya. Nanti itu bicaranya nanti ya, dibahasnya. Kita sekarang fokus untuk membahas tentang klasifikasi obat ya. Nah, tujuan klasifikasi obat itu adalah yang pertama menyederhanakan pilihan obat ya. Jadi klasifikasi obat itu membantu tenaga medis dalam memilih obat yang tepat untuk pasien
dengan lebih efisien. Jadi seperti itu ya. Kemudian dukungan penelitian dan pengembangan ya. Jadi pengelompokan obat mendukung penelitian dan pengembangan obat ya. Kemudian fasilitas pemahaman pasien ya. Jadi klasifikasi obat itu memudahkan pasien dalam memahami pengobatan yang mereka terima dan efek samping yang mungkin terjadi ya. Dan next yaitu tujuan dari klasifikasi obat. Kemudian manfaat penggolongan obat itu yang pertama adalah mengefisiensi pilihan obat ya. Jadi penggolongan obat itu membantu tenaga kesehatan terutama dokter itu untuk mengefisiensi pemilihan obat ya. Jadi dia bisa memilih obat dengan tepat, cepat, efisien dan meningkatkan hasil pengobatan. Kemudian fasilitasi komunikasi kesehatan. Jadi dengan penggolongan obat itu memudahkan komunikasi antara tenaga kesehatan sehingga informasi tentang obat dapat dengan mudah dipahami dan diteruskan gitu ya. Jadi misalnya kita mau jelasin ke pasien ini obat apa ya, kita tahu dari jenis golongannya, kita bisa jelasin oh ini obat untuk anti hipertensi, ini obat untuk untuk kardiovaskuler, ini obat untuk saraf. Jadi seperti itu. Jadi berdasarkan klasifikasi oh ini obat untuk antibiotik gitu. Nah itu tujuan dari klasifikasinya. Jadi kita lebih mudah juga komunikasi ke pasien untuk obat tersebut. Kemudian juga untuk pendidikan dan pelatihan farmasi. Nah jadi kadang-kadang obat itu juga untuk memudahkan pelatihan tenaga farmasi ya, dan juga tenaga lainnya gitu ya yang nanti perlu untuk mengetahui obat-obat tersebut. Kemudian kita lanjut ke obat salah satunya adalah golongan obat antimikroba ya. Nah, apa itu obat antimikroba? Ini paling sering ya diinikan oleh masyarakat dan kadang-kadang salah kaprah mereka. Nah, antibiotik itu adalah berfungsi membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi, kemudian memberikan pengobatan yang efektif. Nah, kadang-kadang masyarakat ketika sakit dia langsung beli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Nah, ini mereka nggak tahu bahwa efek samping dari penggunaan antibiotik yang tidak sesuai itu akan menyebabkan terjadinya resistensi bakteri ya. Kalau tidak tepat dosis kemudian juga tidak sesuai, nah itu akan menyebabkan terjadi resistensi bakteri. Apa itu resistensi bakteri ya? Yang dulunya bakteri A gitu misalnya, dia bisa dengan satu jenis golongan antibiotik B gitu misalnya. Nah tiba-tiba nggak lagi bisa dibunuh dengan antibiotik B gitu ya. Dan diperlukan dengan dosis yang lebih tinggi untuk membuat bakteri tersebut mati gitu ya. Atau harus dikombinasi dengan antibiotik jenis lainnya untuk bisa membuat antibiotik itu mati atau dia terhambat proses pertumbuhannya. Nah, ini kadang-kadang orang nggak paham ya sehingga mereka sembarangan dalam membeli antibiotik, begitu dia panas sedikit langsung konsumsi antibiotik. Nah itu yang kadang-kadang tidak memahami bahwa efek samping dari itu adalah yang sangat bahaya, itu adalah resistensi antibakteri ya. Dan kalau ini terjadi di seluruh dunia ya maka akan terjadi pandemi resistensi bakteri gitu ya. Karena di dunia peternakan juga itu, di dunia peternakan kemudian juga kadang-kadang diberikan antibiotik yang tujuannya bukan untuk mengobati tapi kadang-kadang tujuannya untuk mencegah, kadang-kadang aneh juga gitu ya. Jadi antibiotik ini nggak ada yang namanya untuk mencegah infeksi ya. Dia adalah mengantisipasi atau dia mengatasi infeksi. Makanya dokter pun dalam meresepkan antibiotik itu harus benar-benar menegakkan diagnosa bahwa pasien ini mengalami
infeksi bakteri gitu, dan bila perlu harus tahu dia jenis gram positif apa gram negatif dan di mana lokasi terinfeksi sehingga tepat dalam meresepkan antibiotik. Nah, ini kan nggak boleh sembarangan orang salah-salah mengkonsumsi antibiotik, karena itu yang harus dicek oleh tenaga medis sebelum dia memberikan antibiotik. Makanya sekarang tidak semerta-merta antibiotik itu diresepkan ya. Jadi harus ada dasar ilmiah kenapa meresepkan antibiotik ini gitu ya. Jadi kalau cuma panas cuma paling 38, 37 yang ngapain juga konsumsi antibiotik. Nah, masyarakat ada nggak tahu bahwa tubuh manusia itu lebih canggih dari antibiotik itu sebenarnya ya. Ketika sakit memang kita melemah daya tahan tubuh kita. Nah, harusnya kita menguatkan sistem kekebalan tubuh kita, bukan dengan mengkonsumsi ojok-ojok langsung begitu sakit langsung kita konsumsi antibiotik. Jadi kita harus mengupayakan gimana caranya memberikan kondisi tubuh yang bagus sehingga sistem kekebalan tubuh kita bekerja optimal dalam mengatasi infeksi. Itu poin penting yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan ini peran penting dari perawat ya. Perawat harus bisa mengkomunikasikan bahwa walaupun mereka diberikan obat, dia juga harus bisa mengkondisikan internal tubuhnya untuk mengoptimalkan daya tahan tubuh. Misalnya, dia sakit gitu kan. Nah, perawat pasti akan mengkaji penyebab dan respon dari sakit pasien gitu ya. Nah, apakah pasien ini tipe orang yang mengeluh? Apakah pasien ini ada masalah di keluarga? Atau pasien ini memang rentan mengalami stres psikologis gitu ya. Nah, kondisi-kondisi stres psikologis, kondisi nggak nyaman, kemudian dia hubungan sosial dengan yang lain nggak bagus, ini juga akan membuat daya tahan tubuh melemah gitu. Nah, makanya perawat harus bisa memberikan terapi komunikasi yang baik ya, dan juga membantu pasien merubah mindsetnya. Dia harus menyembuhkan di dalam dirinya dengan cara merubah mindset. Pertama, dia harus mengurangi stresnya, mungkin diajak relaksasi, meditasi gitu ya. Kemudian kalau dia bermasalah di hubungan sosial, keluarga gitu ya, ya dikasih tahu bahwa hubungan yang nggak baik dengan saudara juga bisa memicu sakit gitu. Karena itu juga secara tidak langsung akan membuat tubuh menjadi stres yang melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga dalam pengkajian keperawatan hubungan sosial dan keluarga itu harus diatasi juga masalahnya. Jadi nggak hanya dengan obat saja gitu ya. Nah, itu perlu edukasi dan berikan pemahaman hal-hal kecil seperti itu ya. Bahkan berpikir setiap kali ketika dia sakit mengeluh aja, itu juga akan membuat energinya terkuras habis gitu ya. Sehingga ya membuat juga daya tahan tubuhnya melemah gitu ya. Sehingga nggak optimal juga pemberian antibiotik, pemberian obat apapun yang nggak akan mempan gitu ya. Karena tubuhnya lagi lemah, energinya lagi turun gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Selain juga obat gitu ya. Dan masyarakat harus tahu hal ini bahwa bukan antibiotik. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan tubuh kita itu adalah tubuh kita sendiri. Kadang ada yang namanya efek placebo ya. Kita percaya obat itu menyembuhkan diri kita, baru obat itu akan berefek ke tubuh kita. Tapi kalau kalian nggak percaya dengan obat itu menyembuhkan tubuh kita, dia nggak akan bisa menyembuhkan tubuhmu gitu ya. Makanya ada fenomena di lapangan, itu orang berobat dari satu, misalnya ada dua perawat atau dua dokter gitu kan, dokter A dan dokter B, padahal jenis obatnya sama-sama antibiotik gitu ya, sama jenisnya, golongan juga sama gitu ya antibiotiknya. Bisa aja mereka berobat di dokter A itu cepat sembuh, kalau di dokter B mereka nggak cepat sembuh. Ini disebut dengan efek placebo ya. Nah, itu bukan karena obatnya, padahal obatnya sama persis gitu ya. Nah, itu karena keyakinannya, dia lebih yakin sama dokter A atau dokter B. Keyakinan ini kan hasil dari interaksi pasien dengan dokter gitu ya. Perawat juga kayak gitu. Makanya dalam kunci perawatan pasien pertama kali adalah membina trust dengan pasien. Kalau pasienmu nggak percaya dengan dirimu, mau kayak gimana pun kamu jelasin, kayak gimana pun kamu berikan obat,
mereka meragukan dirimu untuk menjadi penjembatan penyembuhannya gitu ya. Nah, makanya ini kuncinya kalau di keperawatan tuh gimana cara membina trust. Membina trust antara pasien dengan perawat dengan komunikasi itu. Kalau dokter mungkin jarang komunikasi, ya perawat yang harus mengomunikasikan. Jadi jelasin obatnya ini apa, tujuannya apa. Kalau sudah klik dengan kalian pasien itu, maka obat yang kalian berikan itu akan bekerja maksimum di dalam tubuhnya gitu ya, sehingga berefek sesuai dengan fungsi obat itu gitu ya. Nah, itu efek placebo namanya ya. Kemudian antiviral ya, jenis obat antiviral. Jadi obat ini itu digunakan untuk mengatasi masalah infeksi virus ya. Jadi sama juga dengan antibiotik cara kerjanya ya, dengan merusak mungkin struktur komponen virus sehingga virusnya mati atau tidak bisa berkembang di dalam sel ya ketika terinfeksi. Nah, itulah cara kerja dari antiviral ini ya. Jadi dia mengurangi juga infeksi dalam tubuh. Ini paling sering kita temui adalah pada pasien-pasien yang HIV ya. Jadi penyebabnya adalah virus HIV gitu kan. Nah, mereka harus konsumsi seumur hidup obat antiretroviral ini gitu ya. Mereka nggak boleh berhenti atau putus obat. Kalau mereka putus obat, otomatis virusnya akan berkembang cepat dan membuat karena yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh ya, kekebalan tubuhnya semakin lemah, menyebabkan tumbuhnya infeksi-infeksi yang lain di dalam tubuhnya yang disebut dengan infeksi oportunistik gitu ya. Nah, ini nggak boleh ini gitu, nggak boleh sama sekali berhenti. Makanya tenaga kesehatan kalau dalam hal ini pasien dengan HIV itu harus dicek betul apakah dia benar-benar sudah ngambil obat apa tidak. Kalau nggak ngambil obat, bila perlu ditelepon sama petugasnya gitu ya, mengingatkan bahwa mereka harus konsumsi obat dan mengambil obatnya gitu. Kemudian ini juga dukungan sistem kekebalan ya. Antiviral ini membantu sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi ya. Meningkatkan respon imun terhadap virus ya. Jadi seperti itu. Nah, ini anti pungal ya, anti jamur ya. Jadi pengobatan infeksi jamur ya dirancang untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh berbagai jenis jamur yang berikan perawatan efektif. Nah, kalau jadi banyak ya mungkin terjadi kalau di kulit misalnya ya. Nah, itu paling sering biasanya kan kalau orang terinfeksi di kulit itu ada salep anti jamur gitu ya untuk mengatasi jamur di dalam kulit gitu. Biasanya dia seringnya di sana ya. Contohnya seperti ya kurap, kemudian kandidiasis juga. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami sistem kekebalan tubuh yang melemah, contohnya adalah yang tadi biasanya pasien dengan HIV/AIDS gitu ya, dan dia mengalami infeksi oportunistik jamur dan terjadi kandidiasis di mulutnya, nah itu dia harus diberikan jenis obat antipungal ini ya. Nah, jadi selain dia konsumsi antiviral, dia juga harus konsumsi obat anti jamur gitu ya. Nah, di sini tergantung ya, ada yang kalau diberikan hanya kalau misalnya terinfeksinya di kulit, jadi lokal gitu ya, kadang-kadang hanya diberikan jenis sediaan salep gitu. Tapi kalau infeksinya sistemik, atau dia menyeluruh ke tubuh gitu ya, dia melalui hampir seluruh tubuh terinfeksi, ya itu biasanya diberikan obat oral anti jamur ini dikonsumsi gitu ya. Kalau dia hanya sekedar di kulit area tertentu, itu diberikan topikal dalam bentuk salep. Nah, itu juga cara penggunaan dan pemberian tergantung dari letak atau mungkin bagaimana infeksi dari jamur ini gitu ya. Nah, itu jenis obat antifungal. Kemudian ada jenis obat antiinflamasi. Nah, ini yang paling banyak dibahas ya. Di inflamasi, setiap orang sakit itu sebenarnya terjadi inflamasi dulu dalam tubuhnya ya. Makanya kalau diberikan obat antiinflamasi kadang-kadang mereka cepat sembuh ya. Makanya sekarang kan ada banyak obat-obat herbal yang promosikan antioksidan gitu kan. Ya, memang penyebab orang sakit adalah tingginya radikal bebas dalam tubuh yang menyebabkan tubuh mengalami inflamasi ya. Inflamasi inilah yang menyebabkan respon tubuh menjadi sakit, kemudian respon tubuh menjadi panas gitu ya, karena ada agen-agen inflamasi ini. Makanya
Cara mengatasi di dunia medis adalah dengan diberikan obat antiinflamasi. Nah, obat antiinflamasi ada yang jenis steroid, ada jenis non-steroid. Nah, ini kita bahas adalah non-steroid antiinflamasi drug atau disingkatnya NSAIDs ya. Nah, ini biasanya paling sering juga diberikan. Kenapa? Karena kalau diberikan jenis antibiotik steroid itu akan menyebabkan terjadinya efek samping dan itu tidak boleh diberikan dalam jangka waktu yang panjang karena akan berefek pada tulang, kemudian pengeroposan tulang, kemudian juga terjadi penumpukan lemak di area-area tubuh tertentu sehingga wajahnya berbentuk moon face gitu ya, bulat gitu ya, jadi moon face. Nah, itu efek samping dari steroid kalau dikonsumsi berkepanjangan dan juga menekan sistem kekebalan tubuh gitu ya. Makanya ada yang jenis NSAID. Nah, paling sering digunakan ya sebagai antiinflamasi ya anti peradangan, anti nyeri biasanya. Biasanya pada pasien-pasien lansia yang mengalami sindrom gout ya atau dia rheumatoid gitu ya. Nah, itu diberikan untuk mengurangi rasa nyeri, mereka diberikan obat antiinflamasi NSAID ini ya. Nah, salah satu contohnya itu adalah ibuprofen ya, kemudian aspirin yang sering digunakan untuk mengatasi jenis rasa sakit. Dan ini juga pasti semua obat tuh ada side effect-nya ya, jadi harus dipertimbangkan. Makanya penting banget mengkaji pasien apakah dia punya riwayat MAH gitu kan. Siapa tahu obat ini juga efek sampingnya adalah meningkatkan resiko terjadinya penyakit asam lambung yang meningkat gitu ya, sehingga menyebabkan dia MAH, kambuh MAH. Jadi harus dikaji dulu. Makanya riwayat penyakit itu harus dikaji ya. Perawat itu pasti akan mengkaji semua itu. Nah, itu untuk merekomendasikan, dan dokter juga pasti akan menanyakan apakah ada alergi obat, kemudian punya riwayat penyakit apa aja, pasti ditanyakan. Karena takutnya obat ini efek sampingnya ke arah sana sehingga untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih luas ya. Nanti takutnya masalahnya nyeri, lama kelamaan dia konsumsi obat malah jadi gagal ginjal, malah dia jadi penyakit ulkus gitu ya. Nah, jadi penyakit penyakit MAH jadi seperti itu ya, atau GERD ya. Yang itu harus dikaji ya. Tidak boleh sembarangan karena ada beberapa tertentu yang side effect-nya ke sana. Dan kenapa juga ada obat yang harus diminum sebelum makan, dan kenapa ada obat diminum setelah makan. Nah, itu juga ada ininya, ada dasarnya. Kadang-kadang obat yang misalnya obat ini menambah atau meningkatkan asam lambung, nah maka dokter pasti akan memberikan obat tambahan yang bisa mencegah terjadinya peningkatan asam lambung itu ya. Kemudian ada penyakit atau ada obat jenis golongan kortikosteroid. Ini yang saya bilang adalah dua jenis tadi ya, ada non steroid dan ini adalah yang salah satunya steroid ya. Jadi adalah obat antiinflamasi yang steroid. Nah, ini yang banyak sekali memicu terjadinya antiinflamasi, dan obat antiinflamasi ini seperti obat dewa ya, karena begitu dikonsumsi langsung gejalanya hilang ya. Jadi kalau kalian nyeri gitu ya, begitu kalian konsumsi jenis obat antiinflamasi kortikosteroid ini langsung hilang nyerinya. Karena hilang nyerinya, maka banyak dokter memberikan resep seperti ini. Misalnya anak sakit, dicek ternyata peradangan di di ininya gitu ya, peradangan di amandel atau peradangan di kerongkongan tenggorokan ya, pasti langsung diberikan antiinflamasi oleh dokter. Sehingga ketika dikonsumsi obat antiinflamasi, mereka merasa nyaman, peradangannya berkurang, mereka cepat sembuh, kemudian mereka lagi nanti kalau sakit berkunjung ke dokter. Itu kan itu yang dicari untuk sebuah jadi mempercepat proses penyembuhan gitu. Tapi mereka juga nggak boleh berkonsumsi obat jenis kortikosteroid jangka panjang ya. Dan ini banyak diresepkan oleh dokter umum biasanya ya, pemberian kortikosteroid walaupun cuma sekedar sakit radang tenggorokan gitu ya. Nah, kalau saya sih mending tidak ya, mending jangan kita rekomendasikan pasien yang cuma sakit batuk pilek biasa, kemudian cuma radang biasa, itu diberikan obat antiinflamasi. Kenapa tubuh terjadi inflamasi? Itu adalah sebuah mekanisme alamiah tubuh untuk mencegah infeksinya masuk lebih dalam lagi gitu.
Contohnya adalah peradangan pada tenggorokan. Kenapa terjadi peradangan pada tenggorokan ya? Untuk mencegah bakteri yang masuk melalui mulut masuk lebih dalam lagi ke paru-paru, maka akan dicegat di dalam tenggorokan kita, makanya meradang. Makanya kan anak sering kayak gitu ya. Nah, harusnya apa yang kita lakukan? Ya biarin aja itu terjadi dan kita mengoptimalkan fungsi dari sistem kekebalan tubuh pasiennya gitu ya. Mending dikasih vitamin yang banyak yang mensupport kekebalan tubuh anak gitulah daripada diberikan anti radang ini gitu ya. Karena anti radang ini mempercepat proses inflamasi. Sebelum terjadi pembunuhan secara alamiah oleh tubuh manusia untuk membunuh bakteri, maka mereka akan memperbanyak pasukan gitu loh. Memperbanyak pasukan, memperlebar pembuluh darah gitu. Respon ini adalah respon yang disebut dengan inflamasi ya. Jadi seperti alarm, oh ada bakteri ini masuk, oke perbanyak pasukan gitu ya. Nah inilah yang disebut dengan radang gitu kan, atau inflamasi terjadi di dalam tubuh. Nah tujuannya ketika sudah selesai mereka melakukan inflamasi, memperbanyak diri dan juga melawan infeksi, dan mereka sukses melawan infeksi ya otomatis radang akan menurun gitu. Itu sebuah hal yang alamiah sekali sebenarnya. Cuma memang tidak nyaman ketika terjadi proses peradangan. Tidak nyamannya apa? Karena pasien mengalami nyeri dan pasien mengalami peningkatan suhu tubuh gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan mereka mencari dokter untuk mengatasi masalah singkat biar cepat sembuh gitu ya. Padahal itu adalah mekanisme kerja tubuh secara alami melawan infeksi. Nah, kalau saya punya anak, kalau dokter saya tahu dia ngeresepin obat kortikosteroid, saya langsung tolak ya. Dok, jangan kasih kortikosteroid ya, gitu. Kasih aja vitamin gitu. Atau obat yang memang kalau dia batuk ya udah atasi batuknya aja, pileknya aja. Tapi peradangannya jangan. Kita mending berikan dia vitamin yang banyak. Kalau saya gitu ya. Nah, karena itu adalah respon alami yang harus berjalan untuk menjaga tubuh secara alami gitu ya. Nah, makanya banyak juga kalau efek samping kalau kita langsung mengkonsumsi kortikosteroid dalam jangka panjang juga tidak disarankan ya. Misalnya pasien dia dengan keluhan nyeri pada pasien lansia gitu ya. Kan wajar pasien lansia itu misalnya dia BB-nya obesitas, berat badannya dia obesitas, otomatis ya pasti lutut mereka itu mendapat tekanan banyak dari tubuhnya karena mereka over gitu ya, berat badannya over. Terus karena dia nyeri nggak nyaman, itu akhirnya dokter memberikan obat jenis kortikosteroid jangka panjang gitu ya, terus diberikan dan pasiennya sangat nyaman sekali dengan hilangnya rasa nyeri setelah konsumsi obat ini. Kemudian nanti setelah habis masa aktif obat mereka konsumsi terus-menerus, tergantungan obat jadinya gitu untuk mengatasi nyeri yang disebabkan karena peradangan di dalam sendi-sendinya yang mungkin pertama karena terlalu obesitas dan juga memang juga sebenarnya itu adalah awal dari terganggunya fungsi sistem yang lain. Misalnya dia mengalami peningkatan asam urat, bisa saja ginjal sudah nggak berfungsi 100% dalam membuang sampah asam urat itu ya, sehingga tubuh tertumpuklah di sendi-sendi sehingga dia menjadi mengeluh nyeri gitu ya. Nah, kalau ini ditambah diberikan obat yang memperkeras kerja ginjal, maka sama dengan mempercepat proses proses orang untuk cepat jadi gagal ginjal gitu ya. Makanya kan banyak orang kadang-kadang awal mulanya penyakitnya cuma asam urat yang dia konsumsi obat nyeri sepanjang hidup, itu ujung-ujungnya larinya cuci darah gitu. Ini salah satunya seperti itu. Dan anehnya juga ada orang oknum yang sangat keterlaluan sekali. Dia di jamu ya, dia mengaku jual jamu herbal. Nah, isinya adalah kortikosteroid gitu ya. Itu bahan kimia obat lah sering disebutkan itu. Padahal labelnya obat herbal gitu ya. Nah, ini yang paling keterlaluan banget. Sehingga banyak masyarakat tertipu yang dia ngira itu adalah obat herbal dan dia konsumsi setiap hari gitu kan, sampai bertahun-tahun gitu ya. Karena ketika dia konsumsi jamunya yang ada kandungan kortikosteroid itu benar-benar dia merasakan peradangannya berkurang, tidurnya nyenyak, nyerinya hilang gitu ya.
Padahal itu malah menjadi senjata yang mematikan bagi mereka gitu, sehingga ujung-ujungnya mereka larinya menjadi ya DM ya, kemudian menjadi gagal ginjal di akhir cerita hidupnya ya. Nah, itu efek dari corticosteroid, dan bahkan malah kalau dia udah lansia mengkonsumsi jenis corticosteroid ini, itu akan menyebabkan terjadinya kerapuhan tulang ya. Makanya jangan sembarangan, dan kalian sebagai perawat juga harus mengedukasi pasien ketika dia dapat obat. Makanya kalian penting tahu tentang obat gitu ya, karena kalau kalian tahu tentang obat, otomatis kalian tahu ini indikasinya apa, kontraindikasinya apa, apakah boleh nggak obat ini dikonsumsi terus menerus seumur hidup gitu ya. Nah, kalau kalian cerita kayak gitu ke pasien, kan pasien benar-benar hati-hati dalam mengkonsumsi obat. Karena di Indonesia kan orang nggak sekritis orang-orang di luar negeri gitu ya. Kalau kalau bule diberikan obat, itu dia akan nanya semua itu ke dokternya. Ini saya diberikan obat ini apa? Kontraindikasi, indikasi, dan efek samping jangka panjang kalau saya konsumsi. Kalau di Indonesia jarang orang kayak gitu. Yang penting nyerinya hilang atau dia efek keluhannya hilang, ya udah dia akan terus konsumsi sampai seumur hidup itu ya. Padahal itu adalah sesuatu hal yang mungkin berbahaya kalau dikonsumsi jangka panjang. Nah, itulah pentingnya menjadi seorang perawat sebagai advokat klien ya. Jadi kita harus melindungi hak-hak pasien dan juga memberikan edukasi yang benar tentang obat juga. Kemudian ada disebut dengan jenis obat imunomodulator ya. Jadi modulasi respon imun. Jadi imunomodulator ini berfungsi untuk mengubah atau memodulasi respon imun tubuh ya. Penting dalam pengobatan berbagai kondisi kesehatan ya. Nah, pengobatan penyakit autoimun, nah itu sering digunakan dalam terapi autoimun ini juga ya, membantu mengurangi gejala dan memperbaiki kualitas hidup. Nah, mungkin kita bahas apa sih itu penyakit autoimun ya. Nah, penyakit autoimun itu adalah ketika sistem kekebalan tubuhmu sendiri menyerang organ tubuhmu sendiri ya. Yang harusnya dia melindungi organ tubuh kita, ini malah organ tubuh kita yang diserang oleh sistem kekebalan tubuh ini. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Sistem kekebalan tubuh menyerang dirinya sendiri gitu ya, menyerang tubuh kita sendiri. Ya itu karena mungkin efek dari tidak maturnya dari sistem kekebalan tubuh. Jadi belum dia benar-benar bisa mengidentifikasi dengan baik tubuh kita gitu. Artinya kalau gagal cetak gitu lah, kalau dalam produksi ya, produksi barang gitu, dia produk gagal ya. Jadi dia harusnya bisa mengidentifikasi mana tubuh dan mana benda asing, dia nggak bisa mengidentifikasi. Ini kaitannya dengan proses pembentukan di awal sistem kekebalan tubuh manusia ya. Apa penyebabnya? Ya pasti karena stres berkepanjangan, akhirnya DNA-nya, kode DNA dan RNA-nya berubah, sehingga harusnya dia mengkodekan dengan bahwa tugasnya adalah sistem kekebalan tubuh ini untuk melindungi tubuh, malah sebaliknya gitu ya. Malah menginfeksi atau dia merusak tubuh kita sendiri. Nah, itu paling banyak penyebabnya ya stres, kemudian terjadi banyak sekali radikal bebas di dalam tubuh manusia yang merusak atau mengganggu proses produksi sistem kekebalan tubuh gitu ya. Itu biasanya penyebabnya ya, sehingga dokter caranya adalah mengerem ya, mengerem fungsi dari sistem kekebalan tubuh, mengerem kerja dari sistem kekebalan tubuh. Nah, inilah yang disebut dengan imunomodulator. Daripada dia dibiarin gitu kan, dia dibiarin malah merusak tubuh kita, ya udah kita rem aja kerjanya dia gitu ya. Nah, ini disebut dengan imunomodulator ya. Nah, biasanya diberikan juga pada pasien-pasien yang mau diberikan transplantasi gitu ya, untuk mencegah terjadinya ya penolakan akibat dari pendonoran atau organ donor gitu ya. Kemudian ada obat jenis obat sistem kardiovaskuler. Nah, ini paling sering nih karena memang hipertensi itu paling banyak, dan penyakit-penyakit kardiovaskuler itu paling banyak diderita di Indonesia ya. Nah, contohnya adalah hati hipertensi ya. Sebagian besar orang lansia itu pasti penyakitnya ini hipertensi ya. Nah, penyakit anti hipertensi, obat jenis anti hipertensi adalah untuk mengatasi masalah hipertensi ya.
Jadi hipertensi itu adalah peningkatan tekanan sistol dan diastol ya, dari normal gitu ya. Nah, kenapa perlu diberikan obat antihipertensi? Untuk mencegah terjadinya peningkatan tekanan darah yang berkepanjangan, yang menyebabkan terjadinya komplikasi ya. Kalau hipertensi tidak terkontrol, pasien bisa berkomplikasi masalah gagal ginjal, bisa ke jantung, bisa menyebabkan stroke gitu ya. Nah, oleh karena itu, mereka harus rutin juga konsumsi obat antihipertensi ya, untuk membuat tubuhnya ini bisa, atau tekanan darah bisa terkontrol gitu ya. Jadi nggak boleh tekanan darah itu tinggi terus-menerus dalam jangka waktu panjang, itu karena akan menyebabkan terjadinya komplikasi yang tidak diinginkan ya. Seperti stroke, gagal jantung, kemudian gagal ginjal gitu ya. Jadi makanya mereka harus konsumsi ini antihipertensi. Nah, cara kerja atau kelas obat itu banyak ya. Jadi ada jenis diuretik ya. Apa itu diuretik? Itu cara kerjanya adalah dengan cara menguras cairan ya. Jadi tekanan darah itu dipengaruhi oleh volume darah. Yang pertama volume darah, kemudian elastisitas pembuluh darah juga ya. Elastisitas pembuluh darah. Jadi pembuluh darah manusia itu bisa vasokonstriksi, vasokonstriksi dan vasodilatasi ya. Jadi dia bisa mengembang, bisa mengempis. Kalau usia muda itu pembuluh darah manusia masih sangat elastis ya. Seiring berjalannya usia, nah, lansia itu semakin kaku dia gitu ya. Sehingga tekanan darah naik gitu ya. Atau stres berkepanjangan juga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi gitu ya, karena tegang terus sistem sarafnya gitu ya, sehingga dia konstriksi terus pembuluh darahnya atau mengencang terus pembuluh darahnya, sehingga tekanan darah juga meningkat terus gitu ya. Kalau tipe orang yang mudah sabar, kemudian rileks orangnya, santai, itu jarang banyak dia terkena penyakit hipertensi. Tapi kalau orang yang mudah marah ya, sedikit tekanan sedikit atau mungkin ada masalah sedikit dia stres berat, nah itu biasanya sih mudah tekanan darahnya tinggi ya, karena salah satunya adalah elastisitas pembuluh darah gitu ya. Terus yang kedua detak jantung juga ya, denyut jantung ya. Semakin cepat dan jantung berdetak, semakin tinggi tekanan darah. Nah itu makanya kalau orang stres juga detak jantungnya pasti meningkat, kemudian aliran darah cepat dan juga pembuluh darah menyempit gitu ya. Kalau orang stres seperti itu kondisi fisiologis tubuhnya. Kalau terus-menerus stres ya itu akan menjadi kebiasaan, sehingga tekanan darah juga menjadi terus-menerus tinggi gitu ya. Nah, obat itu kerjanya di 3 tempat itu. Pertama dengan cara mengurangi volume darah dengan cara diuretik ya. Darah itu komponen utamanya tidak hanya sel darah merah, sel darah putih dan sistem kekebalan tubuh dan plasma, tapi juga ada cairan gitu ya. Cairan ya. Nah, cairan ini yang akan dikuras. Makanya kalau pasien yang diberikan jenis antihipertensi yang diuretik, maka mereka akan terus ke kamar mandi, kamar kecil, ke toilet ya. Dia kencing terus, itu ciri-cirinya ya. Makanya seorang yang tenaga medis atau mungkin kalian perawat, ketika dokter meresepkan diuretik, kalian harus pastikan mereka nggak mengalami masalah cairan ya. Itu satu. Dan kalian harus pastikan pasiennya juga tidak mengalami penurunan fungsi ginjal ya. Karena kalau ini diberikan pada pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal, itu akan memperparah keadaan ginjalnya ya. Jadi harus tahu ini gitu ya. Dan kalau memang pasien lansia yang mungkin kita tahu dulu, tanya dulu dia, di pasien ini suka minum banyak nggak gitu ya. Kalau dia nggak suka minum banyak, terus diberikan diuretik dan mereka terus kencing-kencing aja, nah ini bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi pada pasiennya ya. Jadi tolong ditanya dulu dia dan dijelasin bahwa ini nanti efeknya setelah Bapak Ibu konsumsi itu akan menyebabkan Bapak Ibu terkuras cairannya gitu ya. Jadi nanti tiba-tiba lemes pasiennya, dia nggak tahu itu adalah efek samping obat gitu kan. Nah itu harus dijelasin. Jadi kalau Bapak Ibu merasa lemas, Bapak harus banyak minum air gitu. Berarti harus dijelasin itu ya, nggak boleh nggak, karena memang cara kerjanya adalah menguras cairan gitu. Yang menyebabkan tekanan darah adalah pertama volume darah, kedua elastisitas pembuluh darah, ketiga detak jantung. Kemudian ada jenis obat antihipertensi ACE inhibitor ya.
Ini ACE inhibitor ini adalah tempatnya di pembuluh darah ya. Jadi ketika ACE inhibitor ini aktif, maka pembuluh darah akan menjadi rileks gitu ya. Nah, obat yang antihipertensinya bekerja di ACE inhibitor maka menyebabkan pembuluh darah menjadi rileks, menjadi vasodilatasi sehingga tekanan darah juga menurun gitu ya. Nah, ini jadi dia bekerjanya di pembuluh darah gitu, obat jenis ACE inhibitor. Kemudian ada yang beta blocker. Nah, ini berbeda juga, dia bekerjanya di jantung, mengurangi detak jantung ya. Jadi kalau kalian lagi stres, kalian lagi lari, otomatis jantung akan dipacu untuk bekerja lebih cepat. Tapi kalau kalian lagi senang-senang, lagi santai-santai, detak jantungnya cepat, ya berarti mungkin ini pemicu terjadinya tekanan darahnya terus tinggi gitu ya. Karena kan tidak harus terjadi, bahkan dengan memikirkan saja, misalnya gini, kalian lagi mimpi lah gitu ya, mimpi dikejar, apa yang paling kalian takutin gitu ya, mimpi dikejar harimau gitu ya. Ketika kalian mimpi dikejar harimau, padahal cuma mimpi ya, ada di alam pikiran, itu beneran loh detak jantung kalian meningkat tajam gitu ya, gitu. Makanya kalau orang yang mudah stres itu walaupun tidak terjadi kejadian yang menyebabkan dia stres, tapi terus kepikiran dia stres, itu detak jantungnya juga pasti cepat ya. Ini sehingga memicu terjadinya hipertensi juga ya. Stres yang berkepanjangan yang menjadi kebiasaan, tubuh merespon itu adalah hal biasa dalam dirinya sehingga terus-menerus akan seperti itu jantungnya ya. Nah, makanya harus dilatih ya. Tubuh jangan sampai terus-menerus terbiasa stresnya. Ini akan menyebabkan terjadinya penyakit. Nah, itu salah satu cara kerja obat yang kalau beta blocker dia akan mengurangi detak jantung ya. Jadi mungkin kalau normal kan memang 80 ya. Makanya perawat harus memastikan detak jantungnya masih normal enggak gitu ya. Tapi kalau dia memang sudah mengalami detak jantung yang menurun, ya jangan diberikan beta blocker dong gitu ya. Jadi hati-hati juga persiapan obat itu ya. Nah, biasanya kalau orang normal kan 80 ya, kalau dia sering olahraga itu ya dalam keadaan istirahat biasanya 60, 70 detak jantung kan. Jadi itu normalnya. Kalau seperti itu detak jantung saya yakin tekanan darah juga pasti normal. Kemudian mekanisme kerja setiap kelas antihipertensi bekerja dengan cara yang berbeda untuk mengatur dan menurunkan tekanan. Nah, kadang-kadang dokter memberikan kombinasi ya obat cara kerjanya. Satu di jantung, satu di pembuluh darah. Gitu ya, biasanya kombinasi. Kalau tekanan darah pasien terlalu tinggi ya. Nah, apa-apa saja nama-nama obatnya ya silakan kalian cari di buku-buku obat nanti ya kalau pengen tahu lebih dalam. Nah, ini ada juga obat anti angina namanya ya. Jadi ini untuk penyakit jantung ya. Jadi bisa saja pasien mengalami namanya angina pectoris ya. Angina pectoris adalah kondisi yang ditandai dengan nyeri dada. Nah, ini biasanya gejala awal angina pectoris ya. Jadi penyebabnya ya nyeri itu pasti penyebabnya adalah kekurangan pasokan oksigen ke dalam sel ya. Sehingga efeknya adalah nyeri. Nah itu. Nah fungsi obat anti angina itu adalah meningkatkan aliran darah ke jantung ya. Sehingga mengurangi rasa sakit dan beban kerja jantung. Itu fungsinya ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kemudian pengobatan dan manfaat ya. Penggunaan obat ini dapat membantu pasien merasa lebih nyaman dan mengurangi frekuensi serangan nyeri dada ya. Makanya kalau pasien yang sudah pernah mengalami serangan nyeri dada itu dia harus selalu bawa obat jenis anti angina ya. Ketika dia nyeri langsung dikasih maka mereda nyerinya. Jadi dia lebih bagus. Dan memang kalau pasien dengan sudah riwayat penyakit jantung itu harus diagnosa keperawatannya adalah dia harus intoleransi aktivitas. Dia harus mentoleransi aktivitas. Jadi jangan terlalu banyak beraktivitas gitu ya. Nah, itu yang harus diedukasi juga ke pasiennya ya. Jadi biar mereka bisa mentoleransi aktivitas dia. Selain juga konsumsi obat. Kemudian, nah ini ada pengobat untuk pengencer darah. Nah, obat ini biasanya diberikan ketika terjadi proses pembekuan darah. Ya, contohnya biasanya sih pasien-pasien yang stroke gitu ya, stroke karena sumbatan ya. Itu bisa diberikan obat pengencer darah. Kemudian jenisnya ada seperti warfarin, ada heparin itu ya. Karena sebenarnya pengencer darah ini diproduksi secara alami di hepar ya, di hati ya. Nah, itu untuk menjaga biar peredaran darah selalu lancar ya.
Nah, makanya kalau pasien-pasien yang mengalami penyakit ini, ya ini bisa menyebabkan terjadi resiko kardiovaskuler ya. Ini mengurangi juga serangan stroke dan juga serangan jantung akibat sumbatan pembuluh darah ya. Itu biasanya penyebab. Dan paling sering juga diberikan ketika orang menjalani hemodialisa, maka akan disuntikan obat pengencer darah sehingga darah tidak membeku pada saat mereka menjalani hemodialisa atau cuci darah ya. Kemudian ya ada sistem saraf ya. Nah, ini ada banyak jenisnya. Ada satu adalah obat analgesik ya. Ini untuk mengurangi nyeri dengan cara memblok sistem saraf ya. Jadi aliran neurotransmitter diblok sehingga nyeri yang dirasakan tidak sampai ke otak gitu ya. Sensasi atau mungkin stimulus yang harusnya disampaikan ke otak diputus oleh obat ini gitu ya. Itu disebut dengan analgesik sehingga mereka nggak mengalami nyeri gitu ya. Ini contohnya adalah obat seperti yang paracetamol yang lebih kuat, bisa opioid ya, dan yang lain juga. Kemudian ada obat yang disebut dengan antidepresan ya. Nah, obat jenis ini biasanya diberikan pada pasien-pasien yang mengalami depresi ya. Nah, antidepresan digunakan untuk mengobati depresi dan gangguan kecemasan dengan efektif. Mereka membantu meredakan gejala psikologis yang mengganggu ya. Kemudian mekanisme kerja adalah antidepresan bekerja dengan mempengaruhi senyawa kimia di otak ya, seperti serotonin dan norepinefrin yang berperan dalam regulasi suasana hati ya. Ini biasanya di rumah sakit jiwa sering diresepkan atau di poli-poli jiwa ya. Nah, ketika pasien mengalami kecemasan yang berlebih. Kemudian ada obat jenis antipsikotik ya. Ini adalah obat yang untuk mengobati gangguan mental, khususnya skizofren dan gangguan psikotik lainnya ya, halusinasi gitu ya. Kemudian ini biasanya di rumah sakit jiwa atau di poli jiwa paling sering diresepkan ya. Nah, ini mengendalikan gejala antipsikotik ya, membantu gejala antipsikotik seperti halusinasi, delusi ya, untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan mengontrol. Dengan pengobatan yang tepat, pasien dapat berfungsi lebih baik dalam aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial ya. Jadi makanya kalau pasien-pasien jiwa itu nggak boleh lepas dengan obat ya. Kalau dia lepas dengan obat, nah dia kambuh. Nah, kecemasan berlebihnya kambuh, kemudian halusinasinya kambuh, nah gitu ya. Jadi dia benar-benar sudah mengalami kerusakan di dalam kimia otaknya ya, sehingga harus terus-menerus dikonsumsi dengan obat ya untuk membantu mengontrol aktivitas kimia di sistem sarafnya. Kemudian ada efek obat endokrin ya. Jadi ini untuk gangguan hormonal ya. Paling populer adalah diabetes ya. Paling populer ini sekarang. Orang banyak yang mengalami diabetes yang dulunya dikira penyebabnya adalah keturunan ya, faktor genetik, sekarang udah menjadi pola kebiasaan. Obat diabetes membantu pasien mengontrol gula darah ya, untuk mencegah komplikasi serius yang berkaitan dengan diabetes. Nah, biasanya kan ada DM tipe 1, ada DM tipe 2 ya. DM tipe 1 itu memang karena penyebabnya adalah dari kelenjar pankreas tidak memproduksi insulin ya, sehingga mereka diberikan insulin seumur hidup. Nah, berbeda dengan pasien tipe 2, DM tipe 2 itu bukan karena masalah produksi insulin, tapi masalahnya adalah resistensi insulin. Jadi dalam pembuluh darah manusia di membran sel itu ada seperti mekanisme gerbang dan kunci gitu ya, atau gembok dan kunci gitu ya. Jadi glukosa itu nggak bisa semerta-merta masuk ke dalam sel tubuh manusia ya, sehingga ketika dia mengalami penyakit gitu ya, dia mengalami penyakit atau dia mengalami diabetes mellitus, itu glukosa nggak bisa masuk ke dalam sel ya. Nah, penyebabnya adalah reseptor insulin tidak bisa menerima insulin itu ya. Ini disebut dengan resistensi insulin. Jadi di membran sel itu ada reseptor insulin ya. Nah, ketika reseptor insulin ini menerima insulin, ya seperti gembok dan kunci gitu, ketika kuncinya pas dengan gemboknya kan gembok terbuka gitu. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi reseptor ini nggak bisa nerima insulin sehingga nggak terbuka jalur masuknya glukosa ke dalam sel gitu ya.
Jadi nggak cocok kuncinya dengan ininya gitu, dengan reseptornya, dengan gemboknya gitu ya. Reseptornya ini nggak bisa nerima insulin, sehingga terjadilah resistensi insulin sehingga tidak terbuka jalur masuknya glukosa ke dalam sel. Nah, glukosa menumpuk di pembuluh darah menyebabkan terjadinya diabetes. Ini DM tipe 2 ya. Tidak semerta-merta harus dengan terapi insulin. Makanya ada obat oralnya ya. Obat oral yang bekerja pertama meningkatkan sensitivitas insulin atau mengurangi produksi glukosa untuk membantu pengelolaan diabetes tipe 2 ya. Misalnya membantu mengurangi penyerapan glukosa dalam pencernaan gitu. Ada juga cara kerja yang seperti itu obatnya ya. Nah, itu untuk obat diabetes. Kemudian ada juga untuk terapi hormon lainnya seperti obat anti tiroid ya, tiroid ya. Ini untuk mengobati penyakit hipotiroidisme ya. Nah, tiroid ini membantu proses metabolisme tubuh ya. Jadi kalau kekurangan, nah hipotiroidisme adalah kekurangan. Nah, ini dirancang untuk mengatasi hipotiroidisme, memastikan kadar hormon tiroid kembali normal gitu ya. Kemudian ada juga penggunaannya untuk normalisasi hormon tiroid ya, menormalkan kadar hormon tiroid yang penting untuk fungsi metabolisme tubuh. Kemudian pengaturan hormon seks dan pengaturannya ya. Jadi hormon seks sangat penting untuk kesehatan reproduksi juga ya, mempengaruhi alat reproduksi dan fungsi seksual. Kemudian pengaturan siklus menstruasi juga penting ya. Dan juga obatnya atau juga obat hormon seks yang mengandung untuk mengatasi masalah hormonal termasuk saat menopause ya. Nah, itu biasanya ya untuk obat jenis-jenis obat ya. Jadi ada banyak ya. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya untuk klasifikasi obat. Klasifikasi obat membantu untuk mengidentifikasi dan pemilihan pengobatan sesuai dengan masalah medis pasien gitu ya. Dan pendekatan terhadap perawatan pasien juga ini penting banget ya. Makanya perawat itu penting banget menguasai tentang obat karena biar bisa mengedukasi pasien dengan baik ya, dan juga bisa menjalankan peran sebagai advokat klien dengan baik. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai klasifikasi obat. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, kemudian share video ini jika bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.